hari ini kita akan belajar tentang materi eksponensial atau perpangkatan. Jadi pada materi ini jika ada A adalah suatu bilangan real dan N adalah bilangan positif, maka A pangkat N itu artinya A dikali A sampai sebanyak N kali. Jadi ini sebanyak N kali. Jadi A-nya itu ada sebanyak N. Itu maksud dari A pangkat N. Sehingga jika ada A pangkat 3 itu artinya A kali A kali A. Contohnya seperti itu anak-anak. Ini konsep pertama dari bilangan perpangkatan atau eksponensial. Nah, dalam materi ini ada beberapa sifat. Sifat-sifat yang pertama misalkan A pangkat N dikali A pangkat M akan sama dengan A pangkat N ditambah M. Bagaimana buktinya? Buktinya sebagai berikut. Ini kita tulis buktinya. Jadi jika ada A pangkat N kali A pangkat M, kita kupas dulu yang A pangkat N ini. Ini kan artinya ada A kali A sebanyak N. Ini sebanyak N, ya enggak? Kemudian dikali berikutnya yang ini. A pangkat M itu artinya A kali A sebanyak M. Ya enggak? Nah, karena ini perkalian, nah ini kan A-nya akhirnya akan tambah banyak, ya enggak? Yang awalnya N, kemudian ini ada sebanyak M, maka ini kalau kita total kan berarti A-nya ada sebanyak N tambah M. Nah, ini terbukti. Sehingga terbukti rumus jika ada A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Jelas ya? Oke, baik. Untuk sifat berikutnya berlaku juga untuk pembagian. Dibagi dengan A pangkat M akan bisa kita simpulkan jadi A pangkat N min M. Buktinya bagaimana? Sama. A pangkat N ini kan ada A gitu kan, sebanyak N, ya tidak? Nah, kalau kita bagi dengan A sebanyak M, ini kan sebanyak M, yang bawah nih sebanyak M ya, yang atas sebanyak N. Nah, ingat pembagian, A dibagi A itu berapa? 1. Ini jadi kita bisa bagi jadi 1 sampai 1. Nah, ini kan nanti akan ada sisa A. Ya enggak? Maksudnya jumlah A-nya itu akan bersisa berapa? Kalau atas N, bawahnya N kan berarti sama artinya N-nya itu dipotong dengan atau dikurangi dengan sebanyak M ini. Betul ya? Ya. Sehingga nanti sisanya berupa N dikurangi M. Oke, jelas sampai sini anak-anak? Sehingga terbukti bahwa kalau ada A pangkat N dibagi dengan A pangkat M akan sama dengan A pangkat N min M. Jelas ya? Logikanya seperti ini. Jadi kita bagi satu sampai pembaginya habis membagi yang atas. Nah, sisanya ini dari mana? Ya, yang atas tadi sebanyak N tadi dikurangi dengan yang membagi tadi sebanyak M tadi itu dikurangi akhirnya. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya yang ketiga, jika ada A pangkat 0. Nah, ini akan sama dengan 1. Loh, kok bisa? Pangkat 0 kok 1? Bagaimana logika pembuktiannya? Buktinya lagi. Coba gini. A pangkat 0 ini bisa ditulis dengan N kurangi N. N kurangi 0 berapa? 0 kan? Kan N tadi kan bilangan bulat positif. Berarti kalau N kurangi N kan 0. Nah, berarti A pangkat 0 itu bisa kita tulis sebagai A pangkat N min N. Nah, tadi berdasarkan sifat yang kedua yang telah kita buktikan tadi, pengurangan itu sama dengan pembagian. Pangkat yang dikurangi tadi bisa ditulis dalam bentuk pembagian. Ini bisa tulis
A pangkat N dibagi dengan A pangkat N. Berdasarkan sifat yang kedua. Jadi kalau pembagian nanti pangkatnya dikurangi. Nah ini kalau pangkatnya dikurangi berarti bisa kita ubah bentuknya menjadi pangkat yang dibagi. A pangkat N dibagi dengan A pangkat N. Nah A pangkat N sama A pangkat N kan sama. Sesuatu yang sama kalau dibagi hasilnya sama dengan 1. Jadi terbukti kalau A pangkat 0 sama dengan 1. Ini terbukti. Oke. Baik. Untuk sifat keempat, jika ada A pangkat min N, ini kita bisa tulis jadi 1 per A pangkat N. Bagaimana logikanya? Logikanya buktinya seperti ini. A pangkat min N, ini kan bisa kita tulis A pangkat 0 min N. Betul ya? 0 dikurangi N itu kan sama dengan negatif N, kan begitu ya? Nah, berdasarkan sifat yang kedua, bahwa kalau pangkatnya itu berupa pengurangan, bisa kita ubah menjadi bentuk pembagian. Seperti ini. Ya. Nah, A pangkat 0 tadi berdasarkan sifat ketiga kan sama dengan 1. Sedangkan A pangkat N ya tetap A pangkat N. Maka terbukti sehingga A pangkat negatif N akan sama dengan 1 per A pangkat N. Seperti itu. Bisa diterima ya. Berikutnya, sifat yang berikutnya. Jika ada A pangkat N dipangkatkan M, ini akan sama dengan A pangkat N dikali M. Buktinya gimana? Bukti logikanya. Buktinya A pangkat N dipangkatkan M itu artinya kan yang dalam kurung ini kan dipangkatkan M. Artinya A pangkat N kali A pangkat N kali A pangkat N ini sebanyak M kali. Ya enggak? Kan sebanyak M kali nih. Nah, ingat tadi berdasarkan sifat pertama, kalau ada bilangan berpangkat dikali bilangan berpangkat, maka pangkatnya dijumlah. Ini kan berarti N tambah sampai ini sampai M kali. Ya enggak? Nah, misalkan seperti ini. 2 tambah 2 tambah 2 itu kan bisa kita tulis sebagai 3 kali 2. Maka kalau ini ada N tambah N sampai sebanyak M, ini kan berarti N-nya ini kan sebanyak M. Bisa kita tulis sebagai N kali M. Gitu. Bisa diterima logikanya? Kita ulangi lagi. Misalkan contohnya aja 2 tambah 2 tambah 2 kan ada 3 kali 2-nya. Ini kan sama dengan 6. Nah itu kan bisa kita tulis juga sebagai 3 kali 2. Artinya 2-nya ada sebanyak 3 kali. Nah ini kan N tambah N sebanyak M kali. Ya enggak? Maka bisa kita tulis sebagai A pangkat M kali N, atau karena komutatif bersifat bolak-balik bisa ditulis N kali M. Atau A pangkat M kali N, ini sama saja karena bersifat komutatif. Perkalian itu. Ya, oke. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya yang 6. Jika ada A kali B ini pangkat N, ini kita bisa tulis jadi A pangkat N dikali B pangkat N. Lah kok bisa? Sama buktinya. Sekarang begini. Kita tidak perlu menuliskan secara terbuka begini, kita bisa melukiskan langsung. A kali B ini kan perkaliannya. Dipangkatkan N ini artinya A kali B kali A kali B, ya kan, kali A kali B. Jadi A-nya nanti akan ada sebanyak N juga, karena kan kelipat A kali B ini kan dikali dengan A kali B sebanyak N. Berarti A-nya otomatis juga akan sebanyak N. Lah B-nya juga akan sebanyak N. Berarti kita bisa tulis berarti A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N, karena A dan B-nya nanti ada sebanyak N kali. Nah, jadi seperti ini. Mudah ya dipahami yang ini ya, tidak perlu kita tulis secara langsung. Berikutnya sama, kalau pembagian A per B dipangkatkan N, ini bisa kita tulis jadi A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Sama kali seperti ini ya. Ini kamu bisa logika. A per B pangkat N artinya A per B kali A per B kali A per B sampai sebanyak N kali. Berarti kan yang atas A ini kan akan ada sebanyak N kali. Ya ya, A kali A kali A. Lah, bentuk itu kan kita bisa ubah ke bentuk pangkat perpangkatan, yaitu A pangkat N. Nah, yang bawah saya sama penyebut itu. B-nya kan B kali B kali B sebanyak N, maka bisa kita tulis B pangkat N. Nah, seperti itu. Ini sifatnya. Nah, jadi demikian tadi sifat-sifatnya. Nanti jika ada materi berikutnya akan saya buatkan video berikutnya. Terima kasih atas perhatian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.